minggu kita ya, ibadah sekolah minggu. Untuk itu adik-adik, mari kita menyanyi sama-sama ya. Mari kita menyanyi adik-adik, Jes-jes kereta apiku. Tuhan bersama kita dan pasti menyertai kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang ada kita di sini. Salam juga. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Anak-anak Pujilah. Bagaimana perasaan kita kalau disuruh membantu orang tua di rumah? Pastinya pasti senang ya Kak Meli ya. Sama dengan Tuhan Yesus sangat senang kalau kita mau melayani Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami semua agar kami sungguh-sungguh mau melayani Engkau dengan sukacita. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Imamat 10 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Amin. Kita akan membaca Mazmur berbalasan, Mazmur 20 ayatnya yang keempat. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan dikuasainya korban bakaranmu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian firman-Mu pelita.
kami boleh diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Minggu kemarin kita sudah mendengarkan cerita tentang kemah suci atau tempat ibadah. Hari ini kakak akan bercerita tentang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani di kemah suci. Pada waktu itu, Tuhan menyuruh Musa mengumpulkan semua orang Israel di tempat mereka beribadah. Musa pun pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia mengumpulkan semua orang Israel dan orang Israel berkumpul di tempat untuk beribadah. Lalu Tuhan memilih Harun beserta anaknya. Ada yang tahu siapa nama anak Harun? Ya, benar. Anak Harun yang bernama Nadab dan Abihu. Tuhan memilih mereka menjadi imam atau pendeta di tempat ibadah itu. Mereka mengenakan baju khusus untuk pendeta dan mereka juga memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda bahwa mereka siap untuk melayani Tuhan. Suatu hari, orang-orang Israel dan Musa kembali berkumpul dalam kemah suci untuk beribadah. Harun dan anak-anaknya yang akan memimpin ibadah. Tibalah bagi Nadab dan Abihu yang mendapat giliran membakar korban persembahan bagi Tuhan. Tetapi mereka bermain-main. Mereka tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Mereka membawa api lain dan tidak menggunakan api yang dari Tuhan untuk membakar korban persembahannya. Sehingga Tuhan marah kepada mereka. Lalu api Tuhan pun menyambar mereka sehingga mereka mati terbakar, hangus dan mati. Nah, adik-adik, Tuhan mau Harun dan anaknya melayani Dia dengan sungguh-sungguh, tidak dengan main-main. Begitu juga kita, anak-anak Tuhan, saat kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, mari kita melakukan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, tidak dengan bermain-main. Nah, seperti ketika kita berdoa, kita harus menunjukkan sikap berdoa yang baik. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tidak mengganggu teman-teman kita yang berdoa. Karena semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin cerita kita. Adik-adik, pembacaan kita tadi terdapat dalam Imamat pasal 8 sampai pasal 10. Tapi yang menjadi perenungan kita, menjadi bahan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam Imamat pasal 10 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Imamat 10 ayat 8 sampai 11. Kakak akan bacakan untuk kita bersama-sama. Larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras. Engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa." Amin. Adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita memberikan, firman Tuhan selalu mengingatkan kita dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu dan masuklah ke dalam pelatarannya." Amin.
kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat beribadah. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman yang telah kami dengarkan agar dapat menjadi pedoman dan suluh dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat digunakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati mereka melalui pertambahan usia ini ya Tuhan, sehingga melalui pertambahan usia ini nama-Mu selalu dipuji. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Engkau jamah tubuhnya Tuhan, Engkau berkati minuman dan obat-obatan yang dia minum ya Tuhan, sehingga kesembuhan yang asalnya daripada-Mu dapat diperoleh ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk negara kami, bangsa kami ya Tuhan yang sedang dilanda oleh coronavirus ya Tuhan. Kiranya coronavirus ini segera berlalu ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah di rumah-Mu kembali bersama dengan teman-teman kami. Ya Tuhan, inilah serangkaian doa kami, doa yang Kau ajarkan, kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat dari Kisah Para Rasul 20 ayat 19a. Kita lihat teman kita. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19a. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 19a berbunyi demikian. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Teman-teman, aktivitas kita hari ini menghafal ayat Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 19a berbunyi demikian. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita terima berkat, mari kita menyanyikan lagu adik-adik melayani.